berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi, besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang goncang Tuhan, tetapi kami merasakan besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terutama jika pada sore malam hari ini Tuhan sudah menolong kami, menuntun, bahkan menghimpunkan kami untuk kami semua bersama-sama Tuhan beribadah kepada-Mu. Terutama Tuhan lewat doa penyembahan pada malam hari ini, kami mengaku tidak mampu apa-apa, banyak kekurangan, kelemahan. Tuhan, Engkau ampuni terlebih dahulu. Kami merasa tidak layak untuk menaikkan ibadah yang berkenan kepada. Untuk itu biarlah Engkau mengampuni, menyucikan kami, dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami semua, mengurapi mulai hamba-Mu yang memimpin pujian, musik, semua internet, singer kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Engkau urapi, terutama Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan Roh Kudus-Mu semakin nyata, sehingga Tuhan juga pembukaan rahasia firman-Mu semakin nyata di tengah-tengah kami. Biarlah firman dalam urapan Roh Kudus akan mendorong kami lebih dekat kepada-Mu, mendorong kami bisa tersungkur di bawah kaki-Mu, sehingga Tuhan kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan pelukan tangan kasih-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, juga Bapak Gembala yang masih dalam perjalanan. Tuhan, berikan kemurahan, kemudahan, pertolongan. Biarlah kasih sayang-Mu membawa kami semua untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan dalam ibadah ini Engkau curahkan hadirat-Mu, curahkan kasih-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan membawa kami untuk bisa mendekat kepada-Mu. Terima kasih. Kami serahkan gedung tempat ini Tuhan, baik saluran listrik, saluran internet, semua Tuhan, haleluya, kendaraan roda 24 diparkir di dalam luar, semua Engkau lindungi dengan kuasa darah-Mu. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan setan iblis yang mencoba mengganggu dalam ibadah kami bersatu hati mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir pekerjaan setan, dan biarlah Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau baik buat kami. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang bersama-sama beribadah di tempat ini, demikian juga Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti
ibadah doa penyembahan pada malam hari ini lewat radio, video, internet, dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan pujikan nyanyian rohani nomor 181, Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Nyanyian rohani 181. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang raganya malam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah-Mu. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Dan sembah-Mu. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah banyak, yang raganya tanya. Bait kedua, berkat-Mu yang telah, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, puji dan sembah-Mu. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah-Mu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah merasakan kasih Tuhan. Bahkan jika bangsa kafir masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, mengalami pendamaian, bahkan diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja kehidupan yang melayani Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kita hargai, sebab semua itu sudah dikerjakan Tuhan dengan harga yang mahal lewat pengorbanannya di kayu salib. Pesalm nomor 181, tiada kasih setara Dia. Kita akan pujikan dengan bangkit berdiri, tiada kasih setara Dia.
sempurna kasih Allah. Kur separakan rela sengsara ganti iman suatu Allah yang sempurna kasih mulia kasih sekali lagi Allah kasih setara dia rela sengsara yang sempurna kasih mulia kasih puji nama Tuhan. Biarlah lewat doa penyembahan ini kita rindu supaya kasih Allah dicurahkan di tengah-tengah setiap kehidupan kita, terutama dalam hati kita, supaya apapun yang kita hadapi, sungguh-sungguh Tuhan berikan kekuatan, kita hanya tetap memandang salib Tuhan, sehingga kita menjadi kehidupan yang tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tetapi hanya berserah, berharap belas kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Suplemen nomor 10, jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. Ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. Biarlah kita berseru. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Ku pada Tuhan. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada wakur, pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Dan Tuhan berkarya, pada waktunya. Bait kedua, jalan Tuhan bukan jalan, bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah
ketiga, hari esok tiada. Esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Sekali lagi, ada waktu di hidupku. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Pada Tuhan masa, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, bait kedua, jalan Tuhan bukan jalan. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada, hari esok tiada ku tahu, langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah. Sekali lagi pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, waktunya. Puji Tuhan, kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah khususnya kita yang masuk dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tetapi biarlah bersama-sama menghadapi apapun, kita tetap menyerahkan semua kepada Tuhan, supaya Tuhan mengulurkan tangan, menolong kita tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kita pujikan pujian yang terakhir, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji selalu hidup
Dia berjanji, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Bilang. Kita bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mengatakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selagi kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, kami tidak akan pernah putus asa, kecewa, tidak akan pernah mundur Tuhan. Firman-Mu sanggup memberi kekuatan ekstra kepada kami. Firman-Mu sanggup untuk menolong kami Tuhan. Firman-Mu sanggup untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Tuhan urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu, yang merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Sungguh-sungguh mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih sayang, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali pada kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi ini pembukaan meterai yang kedua, sama dengan kegerakan kuda merah padam. Pembukaan meterai yang kedua, kegerakan kuda merah padam, sama dengan penghukuman ala Roh Kudus yang kedua. Penghukuman ala Roh Kudus yang kedua atas dunia ini, yaitu damai sejahtera diambil dari dunia ini. Tidak ada lagi damai sejahtera. Damai sejahtera diambil dari dunia. Ini nanti terjadi penghukuman atas dunia. Damai sejahtera diambil dari bumi ini, dari dunia ini. Akibatnya manusia di bumi hanya saling, ya, termasuk hamba Tuhan, anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hanya saling
membenci, ya, saling memfitnah, saling membunuh. Ya itu hanya itu aja. Saling membenci, saling memfitnah, saling membunuh sampai mengalami penghukuman pedang besar. Ini pedang pembantaian nanti semua dibunuh, ya. Pedang pembantaian, pedang yang besar, pedang pembantaian sampai binasa semua di neraka. Ya, di bumi dia dibantai sampai binasa di neraka. Tidak bisa masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal. Sebab kerajaan surga, Yerusalem baru itu kota damai sejahtera. Kalau tidak damai hanya saling membenci, saling memfitnah, saling membunuh. Nah, itu akan kena pedang penghukuman, pedang pembantaian sampai binasa di neraka. Tidak bisa masuk Yerusalem baru, kota damai sejahtera. Ada dua macam pesta besar atau perjamuan besar. Ada dua macam pesta besar atau perjamuan besar. Yang pertama, Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Ya, yang pertama ini perjamuan kawin anak domba. Apa itu? Adalah pertemuan antara Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja mempelai pria surga dengan sidang jemaat yang sempurna, tubuh Kristus sempurna mempelai wanita surga di awan-awan yang permai. Nah, ini yang disebut pertemuan di udara, perjamuan kawin anak domba, pertemuan antara Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja mempelai pria surga dengan sidang jemaat yang sempurna kita semua. Ya, tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita surga di awan-awan permai. Sesudah itu kita masuk kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Sesudah itu kita masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selamanya. Nah, ini jadi perjamuan kawin anak domba ini pintu masuk ke dalam kerajaan surga, ke Firdaus sampai ke dalam kerajaan surga yang kekal di awan-awan yang permai. Nah, siapa yang masuk ke sana? Siapa yang bisa masuk perjamuan kawin anak domba? Yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mulai sekarang mengalami pekerjaan atau mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedang firman. Saya ulang, siapa yang bisa masuk perjamuan kawin anak domba di awan-awan, yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mulai sekarang mendengar dan dengar-dengar pada firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua atau pedang firman, sehingga mengalami penyucian pembaharuan sampai sempurna seperti Yesus. Jadi penyucian dosa yang lama, tabiat lama dipotong, pembaruan tabiat baru muncul, ya, itu terus sampai sempurna sama mulia seperti Yesus menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Harus terima pedang. Ada firman penginjilan untuk membawa kita percaya Yesus, bertobat, baptis air, itu sudah. Nah, sekarang harus ada pedang firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini yang harus menyucikan hidup kita, mengubahkan, membarui sampai sempurna. Seperti Yesus, sampai layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Ini yang positif, perjamuan kawin anak domba. Yang kedua, perjamuan yang besar yang kedua, Wahyu 19 ayat 17, 18 dan 21. Wahyu 19, 17, 18 dan 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar juga. Supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. 21 langsung. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang,
yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Ini pedang yang besar tadi. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi yang kedua ini perjamuan besar, yaitu pesta pembantaian oleh pedang yang besar sampai binasa di neraka selamanya. Pembantaian, pesta pembantaian oleh pedang yang besar sampai binasa di neraka selamanya. Siapa yang masuk ke situ? Yang masuk ke situ orang yang di luar Yesus, tidak percaya Yesus. Orang di luar Yesus juga akan masuk pedang pembantaian, masuk neraka, tetapi juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak pekerjaan pedang firman. Yang menolak firman, pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Menolak pendamaian, menolak penyucian, menolak pembaharuan. Menolak pendamaian, menolak penyucian, menolak pembaharuan. Tetap mempertahankan manusia daging yang berdosa. Tetap mempertahankan manusia daging yang berdosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, dan kawin mengawin. Itu kalau dia bertahan di situ nggak mau terima pedang, ya kena pedang besar nanti. Kena pedang penghukuman Tuhan. Kena pedang penghukuman Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti sampai binasa. Inilah suatu. Jadi mari, memang ada dua pesta ini perjamuan. Ayo kita pegang pedang sekarang. Mau disucikan, diperdamaikan, disucikan, diubahkan oleh firman sampai sempurna. Kita bisa layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Sungguh-sungguh kita bahagia bersama dia. Jangan sampai kena pesta pembantaian. Kalau menolak pedang firman, masuk pesta pembantaian, binasa untuk selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Nah, ini doa puasa, dikaitkan doa puasa, pekerjaan pedang ini paling efektif lewat doa puasa sekarang ini. Kalau kita mau menerima pekerjaan pedang firman, menyucikan, memperdamaikan, menyucikan, mengubahkan lewat doa puasa. Matius 6 ayat 17. Ya. Matius 6 ayat 17. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah muka. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah muka. Ya, berpuasa. Jadi puasa yang benar ada dua tanda puasa yang benar. Pertama, minyakilah kepalamu. Dua tanda puasa yang benar. Ya, minyakilah kepalamu. Minyakilah kepalamu. Sama dengan pikiran diurapi. Kepala itu pikiran, minyak itu urap. Pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Kemudian cucilah mukam. Cucilah mukam. Muka, wajah itu sama dengan hati. Muka, wajah itu sama dengan hati. Muka atau wajah itu sama dengan hati. Kalau hatinya marah, mukanya merah. Muka atau wajah sama dengan hati. Ini penyucian. Cucilah mukam. Matikan. Cucilah mukam. Penyucian hati oleh kuasa firman Allah. Penyucian hati oleh kuasa firman Allah. Penyucian hati oleh kuasa firman Allah. Itu cucilah muka. Cucilah muka. Muka itu hati. Muka itu hati. Cuci, sucikan. Penyucian hati disucikan oleh kuasa. Firman Allah dalam urapan Roh Kudus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus itu sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedang firman untuk menyucikan dan membaharui hati pikiran kita. Nah, di situ kalau hati pikiran suci baru, ya perkataan perbuatan juga disucikan semua. Jadi ini doa puasa yang benar. Nah, ini juga untuk menanggulangi kegerakan kuda merah padam.
Nah, nanti gerakan kuda merah padam, ini pedang yang besar akan membantai. Nah, sekarang di salah satu meredamnya dengan doa puasa. Doa puasa kita pegang pedang firman untuk disucikan, diubahkan. Nah, tidak masuk pedang besar. Bisa ya? Nah, ini gerakan doa puasa. Gerakan doa puasa. Ya, sayang minggu kita tidak bisa doa puasa secara full di sini. Siapa tahu minggu depan atau bagaimana. Nanti ya kita aturkan. Ya, baik. Besok pagi juga tidak bisa. Yang ada orang meninggal. Saya harus kembali malam ini juga melayani orang meninggal. Ya, jadi minggu depan mungkin atau 2 minggu lagi kita puasa sebelum square. Ini gerakan untuk menanggulangi kegerakan kuda merah padam. Harus ada gerakan puasa juga. Doa puasa. Pegang pedang firman. Pedang firman harus dipegang. Menyucikan kita supaya tidak masuk pedang penghukuman Tuhan. Gerakan kuda merah padam. Nah, semoga kita bisa mengerti. Matius 5 ayat 8. Ayo kita disucikan. Lewat doa puasa kesempatan seluas-luasnya. Kita disucikan hati pikiran. Berbahagia orang yang suci hatinya, pikiran. Karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau hati dan pikiran disucikan, suci, maka mata kita hanya melihat Tuhan. Mata kita hanya melihat pribadi Tuhan. Mata kita hanya memandang pada firman pengajaran yang benar. Tidak memandang yang lain. Fokus kita. Nah, ini gunanya doa puasa. Mungkin selama ini mata tidak fokus kemana-mana. Apalagi mata terpaku pada perkara dunia, wah pasti ketinggalan waktu Yesus datang. Nah, lewat doa puasa, penyucian hati pikiran sehingga mata memandang Tuhan. Mata bisa melihat Tuhan, mata hanya memandang kepada Tuhan, kepada firman pengajaran benar. Sama dengan memiliki pandangan perkara-perkara rohani. Itu memiliki pandangan rohani. Saya ulang, mata melihat Tuhan sama dengan hanya memandang Tuhan, firman pengajaran benar. Sama dengan hanya memandang perkara-perkara rohani. Nah, memandang perkara rohani. Sama dengan memiliki pandangan rohani. Terus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, manusia rohani, manusia batin merosot, manusia rohani dibaharui. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan sekarang ringan mengerjakan kemuliaan kekal melebihi lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa bisa begitu? Ayat 17. Ayat yang ke 2 Korintus 4 ayat yang ke ayat yang ke-16 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 18 sekarang. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, ini pandangan rohani. Bukan pandangan dunia. Kalau pandangan dunia ngapain menderita? Untuk apa doa puasa? Untuk apa ini? Wah, rugi sekali. Tapi kalau pandangan rohani, kita mau menderita bersama Tuhan. Supaya terjadi pembaharuan. Itu saja. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Itu pandangan rohani. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ini memiliki pandangan rohani, prakteknya tidak kecewa. Ini orang memiliki pandangan rohani, orang yang disucikan hati pikirannya, dia hanya bisa melihat Yesus, hanya memandang pribadi Tuhan, pengajaran benar, memandang perkara rohani lebih dari perkara jasmani. Pandangannya kepada perkara rohani lebih dari perkara jasmani. Ya, ini pandangan rohani, memiliki pandangan rohani. Prakteknya tidak kecewa, tidak putus asa dalam penderitaan karena Yesus. Ya, tidak kecewa, tidak putus asa dalam penderitaan
karena Yesus, tetapi atau justru rela menderita karena Yesus. Nah, itu. Ya, ini pandangan rohani. Kalau pandangan daging, ketika kita ikut Yesus lalu menderita, ya dulu saya tidak ikut Yesus enak, sekarang ikut Yesus menderita, itu pandangan daging. Tapi kalau pandangan rohani, saudara, tidak kecewa, tidak putus asa dalam penderitaan karena Yesus, justru rela menderita karena Yesus. Rela menderita karena Yesus. Rela, saudara, memikul salib bersama Yesus supaya mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Supaya mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, semoga kita bisa mengerti. Saudara, inilah kita sekarang. Ayo, saudara, doa puasa penting. Ini menanggulangi nanti kegerakan kuda merah padam. Kegerakan kuda merah padam mengambil damai sejahtera, pedang besar, pedang pembantaian datang. Nah, sekarang lewat doa puasa, sungguh-sungguh, saudara, sungguh-sungguh kita pegang pedang, bukan pedang penghukuman, pedang firman. Beri kesempatan pedang firman, menusuk, menyucikan hati pikiran, sampai mata hanya memandang Tuhan. Kita memiliki pandangan rohani, tidak kecewa, tidak putus asa kalau menderita, tapi rela menderita, supaya mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti itulah doa puasa. Ada dua macam pembaruan dalam doa puasa. Markus 2, 21-22. Markus 2, 21-22. Markus pasal 2, 21-22. Itu tentang puasa ya. Di ayat-ayat sebelumnya itu tentang puasa, tentang doa puasa, hal berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut kepada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Ini pakaian tambal sulam. Ditambal, tambah koyak, ditambal lagi, tambah koyak lagi, ditambal lah ini. Sampai telanjang lama-lama. Nah, ini pembaharuan, ada dua macam pembaruan dalam doa puasa. Kita rela menderita, tidak makan, contohnya doa puasa tidak makan, tidak minum. Nah, itu menderita karena Yesus, bukan karena apa? Bukan karena tidak punya beras. Ya, ada semua, tapi karena Yesus saya rela berpuasa. Nah, ini. Saudara, ini untuk mengalami satu, pembaruan pakaian, pembaruan sola tingkah laku, pembaruan pakaian atau pembaruan sola tingkah laku, pembaruan perbuatan. Jangan mempertahankan pakaian tambal sulam, yang harus dibarui pakaian tambal sulam. Itulah jatuh bangun dalam dosa. Pakaian tambal sulam, maafkan, sama dengan ditambal, disulam, robek lagi, itu jatuh bangun dalam dosa sampai mengulang-ulang dosa. Nah, jatuh bangun dalam dosa sama dengan mengulang-ulang dosa. Akibatnya, mohon maaf, hanya seperti anjing dan babi. Anjing menjilat muntahnya, babi kembali ke kubangan. Anjing babi ini telanjang dan tidak tahu malu. Telanjang dan tidak tahu malu. Telanjang tidak tahu malu. Nah, ini perlu berpuasa menghadapi anjing babi juga. Yang membuat kita telanjang tapi tidak tahu malu, kemana-mana bebas saja. Telanjang dan tidak tahu malu. Ya, ini seperti anjing babi. Mohon maaf ya, ini berbuat dosa, berkata dosa, berbuat dosa, berkata dosa, berbuat dosa, sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin, mengawinkan, dosa percabulan dan lain-lain. Inilah anjing babi. Saya berkata dosa, berkata sia-sia, sampai berbuat dosa, sampai puncaknya dosa. Nah, perkataannya sia-sia, perkataan dosa, dusta, gosip, perbuatannya juga dosa sampai puncaknya. Pakaian kita, sholat tingkah laku kita, sehingga bisa menghasilkan perbuatan benar, suci, dan baik.
Perbuatan benar, suci, dan baik. Perkataan benar, suci, dan baik. Jadi berkat semua. Perbuatan benar, suci, dan baik. Perkataan benar, suci, dan baik. Sampai bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Oh, itu pakaian. Itu sama dengan pakaian putih berkilau-kilau. Bukan telanjang, malah pakaiannya putih berkilau-kilau. Lewat doa puasa. Lewat doa puasa. Jangan seperti anjing babi. Ini yang jangan dipertahankan, pakaian tambal sulam itu jangan dipertahankan. Mohon kepada Tuhan. Jangan dipertahankan pakaian tambal sulam. Tetapi betul-betul pakaian putih. Perbuatan benar, suci, dan baik. Perkataan benar, suci, baik. Sampai bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sama dengan pakaian putih berkilau, pakaian mempelai. Semoga mengerti. Ini lewat doa puasa kesempatan ini. Ya, baik yang puasa yang tidak, ayo kita mohon. Saya mohon supaya terjadi pembaruan. Pedang firman kita pegang, menusuk kita, menyucikan hati pikiran seluas-luasnya dalam puasa. Jangan kena pedang pembantaian. Maka suatu hati disucikan, pikiran suci, pandangan kepada Tuhan, pandangan rohani. Pandangan rohani. Memandang perkara di atas lebih dari di bumi, pandangan rohani. Apa itu? Tidak kecewa, menderita itu tidak kecewa, malah rela menderita. Karena itu contohnya berdoa, berpuasa, contohnya macam-macam. Nah, sehingga kita mengalami pembaruan dalam puasa. Pembaruan pakaian, 1, 2, Markus 2:22, pakaian pembaruan kirbat dalam. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Kirbat, pembaruan kirbat, kantong kirbat. Sama dengan pembaruan hati. Pembaruan kirbat sama dengan pembaharuan hati. Suatu pembaruan hati. Ya, ini di Yakobus pasal 3. Surat Yakobus pasal 3. Nah, dari hati juga ke mulut ini. Ya. Yakobus 3 ayat yang ke surat Yakobus 3 ayat 11 sampai 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Itu hati. Air memancarkan air tawar, memancarkan air pahit. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan apakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, ini 3 macam hati yang lama. Hati daging, hati yang lama ini yang harus dibarui. Kirbat yang lama, yang tua. Hati yang lama, yang tua. Pertama, mengeluarkan air tawar, berisi air tawar hatinya. Sama dengan tawar hati, kecewa, putus asa. Malam ini mungkin kita datang kecewa, putus asa. Kecewa, putus asa, dan lainnya, tawar hati. Ya, tidak bergairah lagi dalam perkara rohani. Percuma. Mungkin bisa aja terjadi. Itu hati yang tua, yang lama. Itu saja. Kemudian ada air pahit. Nah, ini saja berisi air pahit. Sama dengan kepahitan hati. Iri, dengki, dendam, benci tanpa alasan, macam-macam. Nah, itu air pahit bisa terjadi hati ini. Kemudian juga air asin. Itu dosa-dosa. Saja. Baru karena dari hati timbul segala pikiran jahat, 1, prasangka buruk, pikiran jahat, najis, pembunuhan, 2, suatu kebencian termasuk, perzinahan, 3, percabulan, 4, pencurian, 5. Ini bagaikan air asin, kadar garamnya tinggi, tidak ada yang hidup di situ. Laut asin, air asin itu seperti laut mati. Kadar garamnya terlalu tinggi. Pencurian 5, sumpah palsu 6, hujat 7. Nah, ini satu. Jadi hati berisi air asin
7 dosa. Nah, 7 dosa yang membuat pelita padam. Nah, kalau laut asin, laut mati, nah, tidak ada kehidupan, mati rohani. Laut mati, itu mati rohani kita kalau ada 7 ini di dalam hati. Nah, kalau dari pelita, angka 7 itu pelita. Pelitanya padam, gelap, membabi buta hidupnya, mata gelap. Pelita padam, mata gelap, membabi buta hidupnya. Sama, membabi buta hidupnya, mati rohaninya, binasa selamanya. Nah, ini 3 macam hati yang tua, harus dibarui malam. Kita lewat doa puasa, kirbat yang lama, hati yang lama, harus dibarui menjadi kirbat yang baru, hati yang baru. Hati yang baru yaitu berisi air anggur yang baru. Air anggur yang manis. Air kehidupan, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Ini yang kita pohonkan lewat doa puasa pada kesempatan ini. Ya, pada kesempatan ini. Yang tidak sempat doa puasa mungkin ragu-ragu, ya saya mohon maaf. Nanti kesempatan selanjutnya diumumkan yang jelas. Ya. Tapi yang sempat berpuasa, ayo kita manfaatkan sama-sama. Manfaatkan hati yang baru. Hati yang baru. Berisi air anggur baru, berisi air kehidupan Roh Kudus. Air kehidupan Roh Kudus. Yohanes 7. Kegunaan Roh Kudus. Air anggur yang baru, air kehidupan. Yohanes 7 ayat 37 mulai. Yohanes pasal yang ke-7 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Terus, ayo. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39 yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Waktu itu belum. Pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran belum terjadi karena Yesus masih hidup di dunia. Nah, ketika Yesus pergi, mati, bangkit, naik ke surga, baru pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Sampai hari ini, sampai malam ini. Nah, kita bisa dipenuhi Roh Kudus, diurapi. Air kehidupan mengalir, tadi 38 mengalir. Nah, ini kegunaan Roh Kudus pertama. Roh Kudus mengalir ke tempat-tempat yang kering, ke tempat-tempat yang pahit. Nah, mengalir. Nah, artinya kita bisa bersaksi. Nah, ayo kita bisa bersaksi. Ya, jangan lupa teman-teman dulu ada kesempatan nih di Square Ballroom nanti tanggal 31 Mei sampai 1 Juni. Ayo kita bergerak. Bersaksi, mengundang, itu tugas kita, mengalirkan air kehidupan. Kalau saya enggak mengundang jemaat, ya. Kalau jemaat itu saya tidak mengundang jemaat, maksudnya hamba Tuhannya, jemaatnya tidak, ya. Biar hamba Tuhannya yang umumkan, yang diumumkan, yang tidak ya tidak. Tapi kalau saudara boleh, antar jemaat boleh mengundang. Kalau saya hamba Tuhan enggak mau, nanti utak-atik jemaat orang lain, ya. Enggak mau saya. Jadi ya, saudara yang surat undangan silakan. Kalau butuh surat undangan silakan. Tidak salah kalau ditanya kok undang jemaat. Ya, orang-orang sesama jemaat silakan. Sesama jemaat silakan. Kalau saya enggak mau. Ya. Nah, itu saja. Jadi silakan diingat-ingat teman-teman lama, diundang aja, bersaksi, mengundang, didoakan. Masalah datang enggak datang urusan Tuhan. Yang penting kita bisa mengalirkan air. Mengalirkan air. Mungkin saja Tuhan tolong kita mengalir. Ini Roh Kudus mengalir, saja menjadi saksi kita hari-hari ini, saja. Sebab kalau tidak jadi saksi pasti pendakwah. Kalau tidak saksi pasti gosip, pasti pendakwah seperti setan. Coba tinggal itu aja. Kalau kita tidak mau bersaksi pasti bergosip, pendakwah. Hanya mendakwa orang, itu aja. Nah, pilih. Nah, kalau bersaksi air itu makin mengalir. Kemudian memancar. Roh Kudus, Yohanes 4, 13, 14. Memancar sampai hidup kekal. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Nah, Roh Kudus dalam hati menjadi mata air yang baru. Roh Kudus, tadi mata air asin, mata air pahit,
mata air tawar, sekarang mata air Roh Kudus ada di dalam hati. Saudara, mata air anggur baru, air kehidupan di dalam diri, terus menerus memancar sampai kepada hidup kekal, memancar ke atas. Jadi kuasa Roh Kudus ini memancar sama dengan mendorong kita untuk menyembah kepada Tuhan malam ini. Manusia daging tidak bisa menyembah, nggak tahu menyembah. Roh Kudus yang mendorong kita bisa menyembah Tuhan malam ini, sehingga saudaraku terjadi mujizat. Waktu Yesus naik ke atas gunung tiba-tiba berubah. Wajahnya berubah, pakaian, terjadi mujizat. Kalau kita menyembah malam ini oleh dorongan Roh Kudus, dorongan firman Roh Kudus, betul-betul terjadi mujizat. Mujizat pembaruan hidup lebih lanjut. Terus dibaharui kita. Menyembah kita dibarui. Tadi lihat saya mata air atau air anggur baru keluar ke mulut. Itu pembaruan. Jadi mulutnya manis, mencicipi anggur yang manis. Ini pembaruan. Mulut lidah kita mencicipi air anggur yang manis. Apa itu? Jujur. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Itu air anggur yang manis. Itu air. Suami jujur, ya, tidak di rumah. Istri jujur, itulah air anggur yang manis. Air anggur. Tapi kalau tebak-tebak terus, ini betul enggak ini? Ya, tetapi, namun, ini benar enggak? Biar hebat, pahit, tawar, asin. Cuma itu. Tapi kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Jujur dalam segala hal. Jujur soal pengajaran, soal Tuhan. Jujur dalam segala hal. Jujur soal mengaku dosa. Jujur dalam segala, 3 ini. Jujur soal Tuhan dulu, pengajaran benar. Ya, benar-benar. Jujur mengaku dosa. 2, jujur segala hal. Dalam hal keuangan, jujur. Itu mulut mencicipi air anggur yang manis. Ada air anggur manis, kebahagiaan surga. Secara pribadi, rumah tangga, ada kebahagiaan surga. Di situ letaknya. Dan menjadi rumah doa. Doa dijawab Tuhan. Mujizat jasmani juga terjadi. Orang jujur itu doanya berkenan. Menjadi rumah doa. Mujizat jasmani juga terjadi. Betapa indahnya. Kalau semua jujur dalam rumah tangga, suami jujur, istri jujur, bapak ibu jujur, anak-anak jujur, rumah doa, tidak bisa kiri kanan, muka belakang, tidak bisa, semua naik ke atas. Hanya berdoa pada Tuhan dan Roh Kudus mengadakan mujizat jasmani. Amin. Mujizat. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Selesai semua pada waktunya. Berhasil indah pada waktu. Bisa Roh Kudus menolong kita semua. Ya, semoga kita sampai kalau Tuhan datang, mujizat terakhir kita diubahkan menjadi sempurna. Tidak salah dalam perkataan, sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan, haleluya, hanya berseru haleluya dari 4 penjuru bumi. Haleluya. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Sementara di bumi ini pedang menyambar, seruan hebat. Waduh, seruan hebat. Tapi kita haleluya di awan yang permai. Bersama dengan Tuhan. Tentu bersama keluarga yang tercinta semua. Suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, kita doakan semua menjadi satu di awan permai. Bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yuk, pada malam ini datang pada Tuhan. Serahkan pakaian, serahkan hati untuk diisi air anggur yang manis. Kuasa Roh Kudus, air kehidupan biar mengalir dalam kehidupan kita. Bisa mengalir keluar sampai memancar ke atas kita menyembah Dia. Tuhan memberkati kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ayo yang sudah kering apa? Saudara, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang kering dihidupkan kembali, yang mati dihidupkan kembali. Usaha kering, apa kering, biar Roh Kudus yang mengalir menolong kita malam ini. Jangan putus asa. Saudara, Roh Kudus yang menolong kita malam ini. Tuhan memberkati. Nomor 17, mengalirlah kuasa Roh. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Saudara, spon-spon tolong dibagikan sedapat-dapatnya. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Mari mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Buka hati, buka suara. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Dengan tundukkan kepala. Ada yang pahit hidup ini, ada yang tawar, kecewa dengan sesuatu, tanda tanya. Ada yang asin dalam dosa-dosa. Biar air kehidupan mengalir, menyegarkan, memberi kemanisan, mengadakan mujizat di tengah kita lagi. Sekali lagi. Haleluya. 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 Curahkan air kehidupan-Mu, anggur manis-Mu di tengah. Kami tidak mampu, Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Galawasa. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Galawasa. 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 Haleluya. 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 Galawasa. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. 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 Galawasa. Kekeringan apapun yang melanda kita semua, ketawaran apapun, keasinan apapun, kepahitan apapun,
Kalau Roh Kudus mengalir tidak bisa bertahan semua. Kita merasa kemanisan Roh Kudus. Oh, haleluya. Kita merasakan mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya, jangan ragu, jangan bimbang. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kekeringan rohani, kekeringan jasmani semua. Kekeringan dalam nikah, buah nikah. Haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus memancar sampai ke surga, apalagi hanya masa depan dan lain-lain. Oh, bisa dia lakukan semua. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya laga. Ya laga, ya laga. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau. Haleluya, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Kami tak mampu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya
aliri kami semua. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Alirkan roh-Mu yang suci di tengah kami Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus jawab kami. Jangan biarkan kering, jangan biarkan asin, jangan biarkan tawar. Oh, jangan biarkan pahit Tuhan, jangan biarkan compang-camping Tuhan, tambal sulam Tuhan. Haleluya, jamah Roh Kudus baharui kami, haleluya. Haleluya, haleluya. Baharui kami, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa.
Apapun keadaan kami, jawab Roh Kudus. Kami pulang dengan pakaian baru, dengan kirbat baru. Ada air anggur yang baru, Tuhan Engkau sediakan. Ada mujizat-mujizat pertolongan yang Engkau nyatakan. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Kami. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua. Roh Kudus menguasai kami hari-hari ini Tuhan. Jangan masuk pesta pembantaian, tapi masuk pesta penyucian, pembaruan, pesta nikah anak domba Tuhan. Inilah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu jadi hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku. Sambil bangkit berdiri dengan mengalirlah. Sekali lagi, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Jika butuh Roh Kudus, angkatlah dua tangan ke atas. Tampung di dalam kirbat hati. Tidak tawar lagi, tidak asin lagi, tidak pahit lagi, tidak kering lagi, manis semuanya. Haleluya. Sekali lagi.
Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka. Jawa Roh Kudus, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Jawa Roh Kudus, Jawa Roh Kudus. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka. Jawa Roh Kudus, Jawa. Jawa Roh Kudus, Jawa. Jawa Roh Kudus, Jawa. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Jawa kami semua. Haleluya. Semua menjadi manis, Tuhan. Haleluya. Mujizat terjadi, Tuhan. Haleluya. Sampai sempurna seperti Engkau. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan sampai kami sempurna seperti Tuhan untuk layak masuk perjamuan kawin anak domba. Kami tidak masuk pesta pembantaian. Kami bersama Engkau selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami di sini W4 di Simpang Buru-Buru 27 Malang, Patra Kuningan 14 Pajakan, Suprapto 2 BC Medan, juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar benar di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Yang merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani rohani, sampai diangkat di awan-awan. Yang sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian tuh kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan semua. Terjadi gerakan gempar. Baik di Sitiarjo, Tuhan tolong kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga di Square Ballroom juga Engkau tolong Tuhan. Oh, dari mana-mana datang, biarlah juga dari Surabaya dan sekitarnya. Engkau gerakkan Tuhan. Pakai kami jadi saksi-Mu untuk mengundang, menelpon dan lain-lain jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Terima kasih Engkau mengurapi semuanya. Terima kasih. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari Selasa kemarin, Felicia Saneta. Hari ini 10 Mei, Angelin Sin di Banyuwangi, Stephen Juan di Malang juga besok Ibu Heni Sulistiawati di Malang juga, dan lain-lain. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan tolong kami serahkan Pak Anton, kakaknya juga Engkau jamah, Pak Drio kakinya jamah juga Tuhan, Bapak Samuel, Ibu Samuel juga kami serahkan, Ibu Sriwati di Pamekasan, Bapak Ateng juga jamah di Pamekasan. Tuhan bisa datang beribadah kepada biar imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu Mariam Sukaenjun di Tuban, Engkau tolong Tante Maria, Om Samuel Budianto, Bapak Peter Budianto dalam pemulihan, tolong Bapak Andi Budianto juga, Bapak Gunawan di Semarang, Engkau jamah Om Pangaribowo, Pendeta Sutrisno, Pak Darmono, Pak Sagrim, Papanya Meli juga, Papa mertua Pak Apong, Ibu Kristin jamah juga Tuhan, Ibu Min, Ibu Dr. Mulyadi jamah juga Tuhan, Asni, semua Ibu Hongit juga jamah, Ibu Bapak Geno, Bapak Joni, Bapak Buono, Engkau jamah juga Tuhan, Ibu Untung juga, Ibu Susi juga, Ibu Sin, Ibu Juni, Ibu Himawati, Ibu Rahel, Engkau jamah, Ibu Diki, kakinya Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Saudara Hongte, Saudara Yohan, Saudara Esra jamah semua, dan lain-lain Tuhan. Anak Javier di Rumah Sakit Undaan, Engkau jamah juga, dan lain-lain. Ampuni kami, kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melain Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Yang bekerja berkati, buka jalan semua, buka firman, mujizat terjadi. Utang piutang
membutuhkan rumah, membutuhkan tanah, menjual rumah tanah, tolong semua mujizat terjadi Tuhan. Yang mencari pekerjaan, mujizat terjadi, tapi jangan mengganggu ibadah Tuhan kami. Yang sekolah kuliah, menghadapi Tuhan ujian akhir, menghadapi ulangan akhir, kenaikan kelas, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain, tolong semua berikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu, lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, namamu dipermuliakan, mencari sekolah baru, Tuhan tolong semua yang terbaik, yang sesuai kehendak-Mu, Tuhan buka jalan. Terima kasih, banyak permohonan kami, Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban ini untuk persembahan di Square Ballroom yang akan datang. Kalau secara pribadi di amplop silakan, supaya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menyanyi nomor 2, nyanyian tambahan segera akan dijalankan. Baik, haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Di kebaktian kita hari Sabtu, kaum muda remaja jam 5:04, ajaklah kaum muda untuk datang pada Tuhan, Tuhan menolong. Hari Minggu, kebaktian sekolah Minggu 9:30 dan kebaktian umum 11 kurang sedikit sudah dimulai. Ya, baik, Tuhan memberkati. Hari Senin, pendalaman Alkitab perjamuan suci ya di jam 5:30 sore, kemudian hari Rabu seperti ini, Tuhan memberkati. Hari Rabu depan, ya, sudah ditanyakan ya, bisa enggak pagi? Oh, enggak ada yang tanya masih. Oh ya, nanti pengumumannya menyusul. Baik, Tuhan memberkati. Ya. Mohon doa untuk anak Yason, Tara, dan Frankie yang sakit panas dari Bapak Darmono. Oh, Yason, mamanya, papanya. Oh ya, baik, Tuhan tolong semuanya. Jason. Felicia sudah. Ibu Enda Irvani tanggal 13. Ya, baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat anak Jason, ibunya, papanya juga. Tuhan jamah, kiranya Engkau sembuhkan semua, mujizat terjadi Tuhan. Engkau tolong. Yang berulang tahun Ibu Heni, Ibu Enda Irvani juga Tuhan jamah, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani teristimewa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Latihan kur kaum muda, Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tuhan tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya. Engkau jaga lindungi sertai. Mohon kemudahan, kemurahan dari Tuhan. Mohon mujizat dari Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih untuk keluarga Bapak Tekno Suteja almarhum di Malang. Tuhan juga berikan penghiburan, kekuatan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam
Mungkin saya tidak bisa kasih salam ya, saya langsung ke Malang. Baik, Tuhan memberkati semuanya.